program yang niatan saya untuk maju ke depan ini, pertama yang pastinya itu masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini kalau mau dibilang, kalau kita tidak sehat, kita mungkin tidak bisa lakukan apapun. Bapaknya sakit, berarti bapaknya tidak bisa pergi mencari nafkah. Anak tak sakit, berarti anak tak tidak bisa pergi mencari pendidikan. Nah, ibunya sakit, berarti kan ya mungkin tidak bisa masak-masak ataupun membantu juga perekonomian keluarga. Nah, maka dari itu masalah kesehatan ini yang betul-betul kita, kalau saya bersama Pak Saban ini duduk, kita akan prioritaskan. Bagaimana ini masalah kesehatan di Kabupaten Pangkep, masyarakat Kabupaten Pangkep itu, saya mau bilang, jangan mikir pusingan masalah kesehatan tak. Insya Allah kalau saya duduk, Bupati, kalau ada apa-apa tak, ada sakit tak, insya Allah saya dan Pak Saban akan bagaimana kita meramu suatu program agar kita masyarakat Kabupaten Pangkep tidak pusing masalah kesehatannya. Kalau selama ini saya perhatikan sistem yang ada di Kabupaten Pangkep, kita ada perlu sedikit dibenahi lah. Mau itu sistem yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit, ada beberapa hal, karena contoh kecil saja. Kadang kita masyarakat pergi ke puskesmas, lupa kita bawa kartu berobat kita. Nah, di sini kan mungkin karena tercecer atau apa, jadi di sini saya berharap dengan saya juga masuk nanti ke depan, bisa kita kasih konekkan dengan kita punya KTP. Nah, jadi kita berobat di puskesmas manapun, kita bisa ditahu, oh Pak Yusran ini punya riwayat penyakit seperti ini. Jadi kalau kemarin-kemarin saya sering di puskesmas Bungoro, saya pergi berobat di puskesmas Jagong, nah, mereka tahu, oh saya punya riwayat penyakit begini. Dan saya yakin kalau KTP jaranglah tercecer karena paling sering dibutuhkan. Itu salah satu program. Nah, yang kedua juga ada program kami, insya Allah nanti ke depan masyarakat kalau misalnya ada yang sakit, nanti tinggal menelpon saja. Nanti ada tim paramedis yang akan langsung datang ke rumah tak, langsung periksa siapa yang sakit. Setelah diperiksa, nanti akan diberikan obat-obatan. Dan program ini saya gratiskan. Kenapa saya gratiskan? Karena itu tadi, selama saya duduk jadi anggota DPRD, masih banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya, "Nak, saya belum ada, saya punya kartu KIS. Nak, minta tolong dulu uruskan kartu KISku, biar saya juga dapat." Nah, sebenarnya kan kalau kartu KIS ini diurus untuk sebenarnya kan jaga-jaga saja. Kalau sakit, Ki. Kalau tidak sakit, Ki, kan berarti tidak dipakai, Ji. Nah, jadi itu program saya kalau sakit. Namun juga ada program preventif saya, di mana juga namanya juga kita kesehatan. Lebih baik juga kita mencegah daripada mengobati. Jadi nanti ada saya bentuk tim di puskesmas ini. Nah, jadi mereka akan turun ke wilayah-wilayah kerjanya puskesmas tersebut untuk mengecek kesehatannya masyarakat. Ngecek kesehatan ini mungkin ada gulanya, diabetesnya, cek tekanan darah tinggi, sudah itu kolesterol dan macam-macam lah. Dari hasil pemeriksaan ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat, Pak, tinggi tensi tak? Kalau bisa mungkin pengaruhnya salah satunya mungkin sering Ki makan yang asin-asin. Nah, minta tolong dikurang-kurangi lah. Kalau mau Ki panjang-panjang umur tak. Karena kan di sini contoh juga kolesterol, terlalu banyak Ki makan daging-dagingan. Kurang-kurangi Ki makan daging-dagingan, salah satunya penyebabnya. Program lain apa lagi selain kesehatan? Ya. Selain kesehatan juga ada niatan ini menggratiskan seragam sekolahnya anak-anak tak di Kabupaten Pangkep, khususnya SD SMP. SMA tidak, karena kan SMA sekarang itu kebijakannya provinsi. Ya. Kenapa saya mau membuat program ini? Ini sebenarnya juga pengalaman saya selama anggota DPRD ini. Saya kemarin turun ke masyarakat, tepatnya ada di Desa Pitue. Saya bersama kepala desanya, almarhum Pengaming. Saya turun di rumah masyarakat, mengunjungi masyarakat yang baru-baru meninggal gara-gara ada kecelakaan di laut. Saya datangi keluarganya, ya namanya juga orang masih bersedih apa semua. Pak Desa ini menyampaikan,
dia panggil itu anak-anaknya almarhum yang sudah meninggal yang kecelakaan ini. Dia panggil, bagaimana mi sekolahmu nak? Tidak tahu mi Pak Desa karena tidak ada mi bapaknya. Nah ini saya tidak ada seragam sekolahku apa semua. Jadi almarhum menyampaikan, sini mi nak, nanti pi saya belikan kok seragam sekolah. Kalau memang tidak ada uangmu, yang penting mau ku belajar. Nah, maka dari itu, dari situ juga membuat saya membuat program ini agar masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep, karena memang kan membuat masyarakat itu ingin anak-anaknya bersekolah. Salah satu biasanya kan masalah ekonomi yang membuat mereka tidak menyekolahkan anaknya. Jadi insya Allah dari program ini pemberian seragam gratis bisa membantu orang-orang tua yang ada di Kabupaten Pangkep untuk tetap menyekolahkan anaknya. Lalu dari program untuk generasi muda? Kalau dari generasi muda, insya Allah karena di generasi muda, khusus di generasi saya ini, banyak yang belum, kalau mau dibilang belum memiliki pekerjaan. Insya Allah nanti kami akan membuat program namanya program Rumah Siap Kerja, di mana anak-anak muda, ya saya khususkan anak-anak muda, tapi ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang mau masuk dipersilakan silahkan. Tapi saya mau fokuskan ke anak-anak muda. Jadi nanti kalau belum memiliki pekerjaan, silahkan masuk di program kami, program Rumah Siap Kerja. Nanti kita akan memberikan pelatihan-pelatihan di tempat tersebut. Karena perlu kita ketahui, di generasi kami, kalau mau dibilang ijazah itu semua rata-rata anak-anak sudah ada. Nah, namun, apa yang membuat kita bisa bersaing dengan orang-orang lain, orang-orang di luar untuk mencari pekerjaan, ya salah satunya yaitu ada sertifikat-sertifikat pelatihan ataupun seminar-seminar yang pernah kita ikuti. Jadi di program Rumah Siap Kerja ini kita akan berikan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar kepada anak-anak ataupun siapapun yang masuk di program ini, agar mereka ke depan setelah ikut dari program kami, mereka bisa lebih percaya diri untuk pergi mendaftar di perusahaan-perusahaan ataupun di perkantoran. Oke. Juga ini ada program, ada niatan saya untuk membangun masjid di tiap SD SMP. Karena itu tadi saya bilang, saya kan sekolah Islam dari SD SMP. Nah, dari sinilah saya melihat masuk di sekolah negeri, itu kan, oh saya cari musola, kenapa ini sekolah tidak ada musolanya? Ternyata ya beginilah sekolah negeri. Namun kalau saya lihat di Pangkep itu sudah ada beberapa sekolah yang sudah memiliki musola. Namun saya ada niatan agar semua SD SMP di Pangkep itu ada musolanya. Dengan adanya musola ini kami berharap anak-anak setelah pulang sekolah, khususnya kayak contoh anak SD, mereka pulang duhur, setidaknya mereka itu bisa sholat terlebih dahulu. Iya.